Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, hari ini kembali lagi bersama Ustazah Alfi. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran IPA dengan materi bunyi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca basmalah dan membaca doa sebelum belajar. Mari tundukkan kepala dan menampungkan tangan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mengetahui pengertian bunyi. Yang kedua, siswa mampu mengetahui sifat-sifat bunyi. Yang ketiga, siswa mengetahui macam-macam bunyi berdasarkan frekuensi. Oke, anak-anak ustazah, sekarang kita akan masuk ke materi bunyi. Sebelum kita masuk, ustazah mau tanya dulu nih kepada antum. Pasti antum sering mendengar bunyi di sekeliling antum, baik itu bunyi petir, bunyi air hujan, atau bunyi kokok ayam, atau bunyi benda yang jatuh. Nah, apa sih sebenarnya bunyi itu, ustazah? Nah, bunyi itu adalah hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi itu dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi di udara sehingga sampailah terdengar oleh telinga kita. Begitulah proses terjadinya bunyi. Nah, berikut ini adalah contoh benda yang menghasilkan bunyi. Ada seperti alat musik. Nah, alat musik itu seperti piano, gitar, drum, kemudian harmonika, kemudian bass, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada juga kepak sayap serangga, juga menghasilkan bunyi. Nah, kemudian ada juga pita suara manusia. Ketika kita berbicara, bunyi itu dihasilkan oleh pita suara. Kemudian ada lagi contoh bunyi yang lain seperti bunyi jam alarm, kemudian ada bunyi palu, kemudian ada bunyi mesin ketik, kemudian ada bunyi balon pecah, ataupun seperti contoh lainnya, bunyi piring yang pecah. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama itu adalah merambat. Bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Seperti contoh gambar di bawah ini, bunyi merambat pada benda padat, benang dan juga kaleng. Kemudian bunyi juga merambat pada benda cair. Nah, seperti contoh di bawah ini, seorang anak yang memukul ember berisi air kemudian mendengarkan bunyi yang terdapat pada air. Kemudian bunyi juga merambat pada benda gas seperti suara petir yang merambat melalui udara. Selanjutnya, sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda padat dan keras. Contoh benda padat dan keras yang bisa dipantulkan dan menghasilkan bunyi seperti batu, kaca, besi, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat bunyi yang ketiga itu adalah bunyi dapat diserap oleh benda padat yang lunak. Nah, apa saja contoh benda padat yang lunak yang bisa menyerap bunyi? Nah, contohnya seperti ini anak-anak ustazah, seperti kain wol, kemudian busa, kemudian ada kain, kemudian ada karpet, kemudian ada spons, kemudian ada kertas, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Banyaknya getaran per detik disebut dengan frekuensi. Satuan frekuensi adalah getaran per detik atau hertz. Maka satuan frekuensi bunyi adalah hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3 jenis anak-anak ustazah. Yang pertama,
Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Nah, contoh hewan yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik ini seperti gajah, kemudian seperti jangkrik, dan lain-lain. Bunyi yang kedua yaitu bunyi audiosonik, merupakan bunyi yang frekuensinya di antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, adapun contoh yang bisa mendengarkan bunyi audiosonik ini seperti manusia, kemudian sapi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya jenis bunyi berdasarkan frekuensi yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini merupakan bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini tidak bisa didengarkan oleh manusia. Hanya hewan-hewan tertentu saja yang bisa mendengarkannya, seperti kelelawar, kemudian seperti lumba-lumba. Oke, anak-anak ustazah, pada video pembelajaran kali ini ustazah cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang ustazah sampaikan pada kali ini bisa bermanfaat dan bisa antum pahami dengan baik. Ustazah sudahi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.